Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Syahira Maharani. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terkait praktikum yang dilaksanakan pada 10 Desember 2024 tentang pemantulan cahaya. Jadi, adapun tujuan percobaan pada kali ini, yang pertama mengamati dan menentukan sifat-sifat bayangan serta hubungan antara jarak objek dengan bayangan dan sudut datang dengan sudut pantul pada cermin datar. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang ketiga, mengetahui cara mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Dan yang keempat, menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Selanjutnya, variabel percobaan untuk variabel bebasnya ada sudut datang, variabel tingkatnya sudut pantul, dan variabel kontrolnya itu jarak. Jadi, pemantulan cahaya adalah fenomena di mana cahaya yang mengenai permukaan suatu benda dipantulkan kembali sesuai dengan hukum pemantulan yang menyatakan bahwa sudut datang cahaya atau θ1 sama dengan sudut pantulnya atau θ2. Keduanya diukur terhadap garis normal yang tegak lurus pada permukaan cermin. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan spekuler yang terjadi pada permukaan halus dan menghasilkan bayangan teratur serta jelas, dan pemantulan difus yang terjadi pada permukaan kasar dan menyebabkan cahaya tersebar tanpa membentuk bayangan yang jelas. Kedua jenis pemantulan ini memiliki aplikasi yang berbeda dalam teknologi optik dan pencahayaan. Ketika dua cermin datar disusun membentuk sudut tertentu, cahaya yang dipantulkan oleh cermin pertama akan mengenai cermin kedua. Pemantulan yang terjadi pada cermin kedua akan menghasilkan bayangan yang terlihat seolah-olah berasal dari titik bayangan yang terbentuk pada cermin pertama. Proses ini terus berlanjut dengan setiap cermin memantulkan cahaya dari objek yang diamati, membentuk lebih dari satu bayangan tergantung pada posisi objek dan sudut antara kedua cermin. Banyaknya bayangan yang terbentuk dari dua cermin datar yang disusun pada sudut tertentu dapat dihitung menggunakan persamaan yang bergantung pada dasar sudut antara kedua cermin. Jika sudut antara kedua cermin adalah θ, maka jumlah bayangan yang terbentuk dapat dihitung dengan rumus n atau jumlah cermin sama dengan 360 derajat dibagi θ dikurangi 1. Dalam eksperimen ini, mata pengamat dapat melihat tiga bagian yang terbentuk oleh interaksi sinar cahaya dengan dua cermin yang masing-masing dihasilkan oleh pantulan langsung dari objek atau dari bayangan yang terbentuk oleh cermin pertama dan kedua. Selanjutnya, kita akan mengukur jari-jari kelengkungan suatu cermin lengkung dengan menggunakan spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur radius suatu cermin lengkung dari permukaannya. Prinsip penggunaan spirometer dengan mengukur tinggi segitiga yang terbentuk oleh kaki-kaki spirometer. Ketinggian yang diukur ini dapat dihubungkan dengan radius dari kelengkungan cermin. Ini adalah bentuk dari spirometernya dengan berbagai keterangannya. Kemudian, dengan menggunakan teorema Pythagoras didapat bahwa R besar sama dengan R kecil kuadrat ditambah S besar kuadrat dibagi 2S. Nah, ini R itu, ini R kecil, ini S-nya, kemudian ini S, dan ini R besarnya. Cermin lengkung, baik cermin cekung maupun cermin cembung, memiliki sifat pemantulan yang berbeda yang bergantung pada bentuk permukaannya. Cermin cekung yang permukaannya melengkung ke dalam dapat memfokuskan cahaya pada satu titik yang dikenal sebagai titik fokus. Sinar-sinar cahaya yang datang ke cermin cekung akan dipantulkan dan terfokus pada titik fokus yang berada di depan cermin menghasilkan bayangan nyata dan terbalik jika objek berada di luar titik fokus. Sebaliknya, cermin cembung yang permukaannya melengkung keluar memantulkan sinar-sinar cahaya sehingga menyebar atau divergen. Sinar-sinar ini seolah berasal dari titik fokus maya yang terletak di belakang cermin, menghasilkan bayangan yang selalu maya dan maya tegak dan diperkecil. Adapun ini jari-jari kelengkungan R besar sama dengan 2F. F ini adalah jarak fokus cermin. Jadi, untuk menentukan F bisa dari R besar dibagi 2. Selanjutnya, untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin lengkung terdapat 4 jenis sinar utama yang digunakan. Ada sinar sejajar yang dipantulkan melalui titik fokus, kemudian ada sinar fokus yang dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, kemudian ada sinar radial yang dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan, dan sinar pusat yang dipantulkan dengan sudut yang sama terhadap sumbu utama. Untuk menentukan posisi titik fokus dan pusat kelengkungan pada cermin, digunakan persamaan yang melibatkan jarak benda S besar, dan jarak bayangan benda S besar aksen, dan juga jarak fokusnya atau F kecil. Selain itu, perbesaran bayangan dapat dihitung menggunakan rumus yang berkaitan dengan perbandingan tinggi bayangan dan tinggi benda serta jarak bayangan dan jarak objek terhadap cermin. Bila jarak-jarak benda dan bayangan bagi cermin cekung adalah S dan S aksen, maka jarak fokus cermin cekung itu adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dan bila jarak-jarak benda dan bayangan bagi cermin cembung adalah S dan S aksen, sedangkan jarak benda ke cermin datar A dan jarak antar cermin B, maka jarak fokus lensa itu memenuhi persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen atau 1/A tambah B ditambah 1/A min B. Selanjutnya ada alat dan bahan.
Yang pertama ada cermin datar, kemudian kertas putih, busur derajat, objek benda bisa menggunakan apapun, tapi lebih baik kecil. Di sini menggunakan penghapus, lalu cermin cekung, cermin cembung, papan, layar berskala, garis, plastisin, jarum pentul, LED, dan kertas milimeter blok. Untuk langkah percobaan pertama, letakkan cermin datar tegak di atas kertas milimeter blok pada permukaan datar. Selanjutnya, tempatkan objek atau benda di depan cermin pada jarak tertentu, misalnya 5 cm. Kemudian, ukur jarak objek dari cermin menggunakan penggaris, catat jarak ini sebagai DO. Amati bayangan objek dari cermin dan ukur jarak bayangan dari cermin, catat sebagai DI. Amati bayangan yang terbentuk pada cermin. Kemudian, gunakan busur derajat untuk mengukur sudut antara garis normal dan objek, atau sudut datang, yaitu θi. Amati posisi bayangan objek di cermin, ukur sudut antara garis normal dan bayangan atau sudut pantul θr menggunakan busur derajat. Dan lukiskan sinar datang, sinar pantul, serta garis normal pada kertas gambar, kemudian ukur sudut datang dan sudut pantulnya. Untuk percobaan kedua, ada yang pertama, meletakkan cermin lipat datar tegak di atas kertas putih. Atur posisinya membentuk siku-siku atau 90 derajat. Kemudian tempatkan objek kecil seperti balok atau mainan atau penghapus di antara kedua cermin pada posisi yang mudah diamati, dan amatilah serta catat jumlah bayangan yang terbentuk. Ulangi langkah sebelumnya dengan mengubah besar sudut antara cermin tersebut. Selanjutnya, mengukur jari-jari kelengkungan. Yang pertama, letakkan cermin pada permukaan datar, cermin lengkung ya, entah itu cermin cembung ataupun cermin cekung. Kemudian, pasang spirometer di tengah permukaan cermin. Ukur jarak antara dua titik di permukaan cermin yang sejajar dan berada pada kelengkungan cermin, catat sebagai R. Untuk kedalaman lengkungan cermin di titik tengah menggunakan ukur kedalaman lengkungan cermin di titik tengah menggunakan spirometer, catat sebagai S besar, dan hitung jari-jari kelengkungan menggunakan rumusnya sebelumnya, yaitu R besar sama dengan R kecil kuadrat ditambah S besar kuadrat per 2 kali S. Selanjutnya untuk cermin cekung, kita susun dulu alat-alatnya sebagai berikut. Ini ada cermin cekung, kemudian ini LED, di sini ada layar. Untuk ini tuh hanya penyangganya saja. Jadi dari cermin ke LED itu jarak benda, dan dari cermin ke layar itu adalah jarak bayangan. Selanjutnya kita atur jarak benda, kemudian geser layar sampai padanya terbentuk bayangan LED yang tajam dan tegas. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, kemudian catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Ulangi percobaan di atas sebanyak 5 kali dengan jarak benda atau jarak bayangan yang berbeda-beda. Untuk cermin cembung, jadi kita susun alat-alatnya sebagai berikut. Ini ada softboard dilapisi dengan kertas grafik. Kemudian di sini ada cermin datar, cermin cembung yang didirikan dengan bantuan plastisin. Kemudian di titik A ini kita menancapkan satu jarum, dan kita atur bagaimana dari titik B dan C ini kita bisa melihat jarum pada titik A tampak berhimpit. Bayangannya tampak berhimpit di cermin datar maupun cermin cembung. Nah, jika sudah tampak berhimpit, catat jarak dari jarum ke cermin sebagai A kecil dan jarak antara kedua cermin ini sebagai B kecil. Dan untuk menentukan nilai F akan dicari menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per A tambah B ditambah 1 per min A min B. Untuk hasil pengamatan pada cermin datar 1, bayangan yang terbentuk pada cermin datar selalu berada pada jarak yang sama dengan objek dari cermin. Artinya, jika objek diletakkan pada jarak tertentu dari cermin D0, maka bayangan juga terbentuk pada jarak yang sama di belakang cermin, atau DI. Dengan kata lain, D0 sama dengan DI. Hal ini sesuai dengan sifat cermin datar, di mana bayangan tampak berada pada posisi yang simetris terhadap cermin, dan sudut datang cahaya atau θi yang membentuk sudut antara garis normal selalu sama dengan sudut pantul atau θr. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul atau θi sama dengan θr. Adapun bayangan yang dihasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran serta jarak yang sama dengan objek aslinya. Untuk percobaan cermin dataran kedua, hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin kecil sudut antara kedua cermin, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk. Pada sudut 90 derajat terbentuk 2 atau 3 bayangan yang memiliki ukuran sama dengan objek dan orientasi tegak. Ketika sudut antara kedua cermin dikurangi seperti 45 derajat, 30 derajat, atau 60 derajat, jumlah bayangan meningkat dengan bayangan yang semakin banyak terbentuk akibat pantulan berulang antara cermin. Pada sudut yang sangat kecil seperti 0 derajat, kemungkinan jumlah bayangan bisa mencapai jumlah yang lebih banyak lagi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sudut mempengaruhi tidak hanya jumlah bayangan, tetapi juga orientasi dan jarak bayangan dari objek. Kemudian untuk cermin cekung dan cermin cembung,
Ini untuk ciri-ciri kelengkungannya. Untuk R kecil pada cermin cekung yaitu 20 mm, S besar pada cermin cekung yaitu 1 mm, didapatkan R besarnya itu 20,05 cm. Dan karena untuk menentukan F itu R bagi 2, maka didapatkan nilai fokusnya berdasarkan jari-jari kelengkungan yaitu 10,025 cm. Sedangkan untuk cermin cembung, didapatkan R kecilnya itu 20 mm, S besarnya 0,8 mm, dan R besarnya itu 25,04 cm. Dan untuk nilai fokusnya yaitu 12,52 cm. Selanjutnya ini adalah data pada cermin cekung untuk jarak objek atau bendanya itu 21, jarak bayangannya 19 cm, jarak objek yang 15, jarak bayangannya 32 cm, begitu seterusnya didapatkan nilai fokus pun seperti ini. Dan jika dibuatkan grafik hubungan 1/S, aksen terhadap 1/S, didapatkan pola hubungan seperti ini, yang mana jika kita ambil gradiennya, itu dapat menentukan besar dari nilai fokusnya. Didapatkan nilai gradiennya itu 0,0991, kita bagi 1 bagi 0,0991, didapatkan nilai fokusnya 10,090282. Sedangkan berdasarkan perhitungan pada sperometer didapatkan hasil 10,025 cm. Sedangkan pada grafik 10,09 cm. Dan untuk cermin cembung, berdasarkan nilai A dan B-nya, didapatkan A-nya itu 15,5 cm dan B-nya itu 7,5 cm, didapatkan nilai F-nya 12,26667 cm. Sedangkan untuk percobaan perhitungan menggunakan sperometer didapatkan nilai 12,52 cm. Dari cermin cekung maupun cermin cembung tidak menunjukkan hasil atau hasil yang berbeda, yang signifikan, masih mirip-mirip. Kesimpulan dari percobaan ini adalah, dalam percobaan ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk oleh cermin datar adalah bayangan yang sebanding dengan objek, baik dalam ukuran maupun sifatnya, yang membuktikan hukum pemantulan cahaya bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin cekung menghasilkan bayangan yang sifatnya bergantung pada posisi objek relatif terhadap fokus. Jika objek berada di luar fokus, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan dapat diperbesar atau diperkecil. Jika objek berada di dalam fokus, bayangan yang terbentuk adalah virtual, tegak, dan diperbesar. Sedangkan pada cermin cembung, sisi lain selalu menghasilkan bayangan virtual, tegak, dan diperkecil tanpa memandang posisi objek. Adapun prinsip perhitungan jari-jari kelengkungan menggunakan sperometer pada cermin lengkung baik itu cekung maupun cembung adalah sama. Pada percobaan ini, pastikan cermin dan sperometer dalam kondisi baik dan bersih untuk mengukuran yang akurat, serta lakukan percobaan dengan pencahayaan yang cukup. Selalu perhatikan keamanan dengan hati-hati saat menangani alat optik dan cermin untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan alat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.